Dan kita akan berdoa lebih dahulu untuk kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang telah berkarya sepanjang abad di dalam sejarah manusia, Allah yang campur tangan di dalam setiap segala hal dalam kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, agar kami tetap terus untuk memahami dan mengerti betapa hebatnya, betapa luar biasanya Engkau Allah kami yang hidup dan yang terus mendukung kami, membackup kami, dan terus memberikan kami kemajuan-kemajuan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang sangat indah yang boleh Tuhan berikan kepada kami, karuniakan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami berkarya di dalam hari ini, untuk sebuah karya yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Suatu perbuatan baik yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh membawa kami kepada satu tingkat yang lebih tinggi dalam pemahaman kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Anakmu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah siap belajar tentang kebenaran firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Pagi hari ini suatu hal yang sangat istimewa, terutama buat saya, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tidak henti-hentinya membuat kita semua terkagum-kagum akan betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah dan yang kita layani. Pertama-tama saya akan mengucap terima kasih untuk dukungan dari Bapak dan Ibu semua di dalam doa, terutama untuk pelayanan kami, karena saya percaya bahwa setiap hari kami didoakan di dalam pelayanan di garis depan ini oleh Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mengucap terima kasih dalam pelayanan kami di Banyumas untuk menjangkau suku Banyumasan ini. Kami masuk dalam pelayanan di bidang anak-anak melalui bimbel-bimbel gratis yang Tuhan terus tambah-tambahkan anak-anak ini untuk kami boleh layani. Mereka boleh mengenal akan kasih Kristus, kasih karunia, dan doa saya bahwa mereka yang kami layani ini semakin hari semakin dekat dengan kasih karunia pertobatan. Nah, kami tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu melakukan hal itu. Kami hanya alat saja untuk memberitakan, menyatakan, dan menyalurkan kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Tuhan menjawab terus doa-doa dalam pelayanan kami. Selama 4 tahun kami berdoa untuk menjangkau orang tua mereka. Memang Tuhan bukakan dulu dengan pelayanan kepada anak-anak, dan kami juga berdoa untuk orang tua mereka bisa kami jangkau, bisa kami sapa, bisa kami layani juga. Saya mengundang begitu banyak teman-teman yang sudah saya minta untuk bekerja sama menangani orang tua dari siswa bimbel ini, tapi seringkali mereka saya tidak tahu apakah mereka merespon atau tidak berminat, atau ya saya tidak tahu. Tapi saya tidak henti-hentinya setiap kali ada kesempatan bertemu dengan teman-teman, saya minta, ayo kita layani orang tuanya. Ayo kita layani yang mengantar mereka. Ya, karena memang anak-anak sudah kami layani dengan semampu kami. Tapi orang tua mereka belum bisa dilayani. Rupanya pergumulan kami bukan pergumulan kosong. Artinya Tuhan juga membukakan satu pelayanan baru, dan terima kasih mulai tahun ini, bulan ini, kami sudah mau atau sudah
bisa melayani orang tua mereka. Ya, jawaban Tuhan, sudahlah berhenti meminta temanmu. Kamu saja yang melayani. Ya, do it yourself. DIY. DIY, ya. Do it yourself. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Kami awal bulan ini, baru hari Sabtu kemarin, kami sudah melayani untuk cek kesehatan para orang tua. Dan semua peralatan cek diberikan dari seorang teman, dan dia juga melatih saya di Bandung beberapa waktu yang lalu untuk menjadi kader kesehatan. Ya udah tua gini ya, tapi ya tetap karena Tuhan memang mau, ya udah kita jalani aja. Jadi kami melakukan cek kesehatan, dan kami juga berencana untuk memberikan kacamata gratis kepada orang-orang tua, kacamata baca ya, kacamata baca. Tetapi kami belum menemukan jalur-jalurnya ya, belum ke jalurnya. Tapi suatu saat pasti kami bisa membagi kacamata gratis kepada orang tuanya ya, pada orang tuanya. Karena memang itu adalah bagian dari pelayanan yang integral ya, bukan anak-anak yang dilayani, tapi juga orang tuanya. Dan sangat menyenangkan kami bertemu dengan orang tuanya, dan kemudian bisa menyapa mereka, bergaul yang selama ini tidak bisa kami lakukan. Karena mereka datang hanya untuk menjemput anak-anak, dan mereka pulang. Tidak pernah berinteraksi dengan baik. Tapi dengan adanya pelayanan kesehatan ini, walaupun sangat melelahkan, kami bisa melayani mereka, memberikan saran-saran kesehatan, saran-saran kehidupan, dan mengaitkan segala sesuatunya dengan penuh penyertaan yang datang dari Tuhan. Kami juga menyampaikan tentang pengecekan mata, baik jarak jauh maupun jarak dekat. Dan salah satu materi adalah membaca dari jauh. Satu kebenaran firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, itu adalah salah satu cara untuk bagaimana menyampaikan iman kepada mereka. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan doa dari Bapak dan Ibu, dan terima kasih hingga hari ini pelayanan terus berjalan dan penuh dengan sukacita yang datang. Ada satu kejadian kemarin lucu ya. Di tempat kami hujan sangat deras dan angin kencang sekali. Nah, anak-anak ini ketakutan, ya, dan mereka merasa bahwa inilah hari kiamat. Kemudian anak-anak ini bertanya kepada saya, Pak, Bapak tahu itu gimana tentang kiamat? Oh, kita bukakan firman Tuhan tentang kiamat. Dan saya bercerita tentang 7 meterai, 7 sangkakala kepada mereka, dan mereka mendengar itu dengan terpesona. Dan firman Tuhan masuk di dalam hati mereka. Dan saya bilang, jangan khawatir. Kalau kamu di dalam Tuhan, ya, kamu akan dilindungi. Ya, itu karena mereka takut dengan apa yang terjadi di dalam di sekitar mereka. Baik, Bapak dan Ibu, itu sedikit tadi tentang pendahuluan progres dari pelayanan kami yang terus Bapak dan Ibu dukung, dan kami mengucap terima kasih untuk itu. Ya, sesuai dengan tema bahwa kita harus bersiap menantikan kedatangan Kristus. Saya akan mengambil di dalam Lukas pasal yang kedua, mungkin sudah dibahas oleh hamba Tuhan yang lain. Saya akan membacakannya ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Ya, saya akan membacakannya buat kita semua. Di daerah itu, Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dan mempelajari Injil Lukas, kita tahu bahwa Injil Lukas ditulis untuk seseorang yang bernama Theophilus. Ada yang mengatakan Theophilus itu adalah orang yang sesungguhnya. Tetapi ada juga ini merupakan simbol dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena kata Theophilus itu berasal dari kata philia yang artinya kasih, dan theos yang artinya Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Nah, Lukas di dalam menulis Injilnya, dia mempelajari dengan banyak hal, banyak sumber, dan dia mengandalkan sumber ini menjadi sumber yang sangat jelas, sumber yang sangat valid. Ya. Kalau itu di dalam sebuah penelitian dikatakan ini adalah sumber yang valid. Dan salah satu sumber itu adalah Maria sendiri. Bagian ini khusus ditulis oleh Lukas dan tidak ada atau tidak ada di Injil yang lain, dan terutama Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat 52 itu adalah cerita langsung yang didengar oleh Lukas dari Maria. Kita tahu bahwa Maria adalah satu pribadi yang sangat luar biasa, dan dia rela nama baik, reputasi dikorbankan demi satu karya besar dari Allah. Dan dia menceritakan tentang gembala-gembala ini teristimewa kepada Lukas. Kalau kita melihat Injil Matius itu ditulis untuk orang-orang yang memiliki latar belakang Yahudi, sehingga banyak sekali ada yang keterkaitan dengan orang Yahudi baik secara agama maupun secara politik, sehingga nama Herodes menjadi hal yang utama di dalam proses atau kelahiran Yesus. Tapi itu tidak disinggung oleh Lukas, karena Lukas menunjukkan kepada orang-orang di Yunani, orang-orang yang berlatar belakang Yunani, yang mungkin tidak begitu tahu tentang siapa itu Herodes. Tetapi satu hal yang kita bisa menunjuk bahwa Lukas ini dengan jelas mengatakan bahwa sukacita itu, kabar kesukaan itu, Injil itu bukan hanya untuk eksklusif, ya,
untuk orang Yahudi saja. Tetapi dikatakan, sebab sesungguhnya kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa. Dalam ayat yang ke-10, seluruh bangsa. Artinya Lukas memperluas makna Injil itu, meskipun ia tetap menekankan tentang juru selamat, yaitu Mesias atau Kristus, tentang Savior, soteria, dan Kristus yang adalah Mesias, yang memang istilah khusus yang untuk orang-orang Yahudi, tetapi bukan eksklusif milik orang Yahudi, tetapi orang seluruh bangsa, Laos. Dan kesukaan besar itu adalah suatu kesukaan yang luar biasa. Dan kata-kata ini didengar sendiri oleh Maria dari para gembala yang bersaksi kepada Maria dan Yusuf tentang bagaimana Allah menjumpai mereka melalui malaikatnya. Dan suatu peristiwa yang sangat mendebarkan, saya pikir. Pertama, seseorang muncul. Malaikat ada, dikatakan, lalu malaikat itu berkata kepada mereka, seorang malaikat Tuhan. Pertama, seorang malaikat. Dan kemudian ayat 13 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nyanyian bala tentara sorga itu mengejutkan gembala-gembala ini. Jadi tiba-tiba muncul seseorang, dan kemudian tiba-tiba juga muncul sejumlah para tentara sorga. Dan itu tentu saja membuat shock para gembala-gembala ini. Dan malaikat-malaikat itu memberitakan satu berita yang besar yang dinantikan oleh orang Yahudi, dan terutama untuk masyarakat miskin. Mereka yang berjuang, mereka yang berusaha untuk bagaimana hidup hari ini. Kalau pembesar-pembesar seperti Herodes dan orang-orang yang ada di bait Allah mungkin tidak begitu mengharapkan kedatangan Mesias. Karena mereka punya kekuatan, mereka punya kekuasaan, mereka menikmati hidup mereka di dunia ini. Sehingga buat apa seorang Mesias? Tetapi buat para gembala-gembala yang berjuang di dalam kehidupan hari-hari demi hari, Mesias itu menjadi sangat penting. Bagaimana kesesakan hidup yang mereka alami setiap hari. Mereka harus berjuang, pada waktu itu menggembalakan adalah suatu pekerjaan yang berat, Bapak dan Ibu, karena dia harus melawan dinginnya malam dan panasnya siang, dan juga ancaman-ancaman lain seperti penjahat-penjahat dan binatang buas. Dan itu mereka harus hadapi setiap hari. Jadi mereka merasa bahwa hidup hari ini itu adalah anugerah terbesar. Maka pengharapan akan Mesias menjadi hal yang sangat berperan dalam kehidupan mereka. Mesias menjadi pengharapan yang sungguh-sungguh. Tuhan, kiranya Engkau melepaskan dari situasi yang susah ini. Yaitu kira-kira doa dari para gembala-gembala itu. Dan ketika malaikat Tuhan, mereka segera menyambut dan tidak mempertanyakan sama sekali. Karena itu adalah harapan yang mereka sudah tanam di dalam hati mereka setiap hari. Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah penderitaan, di tengah
kesusahan yang mereka alami dari hari per hari, maka pengharapan Mesias itu menjadi sangat vital dalam kehidupan mereka. Ya, berbeda dengan Herodes, berbeda dengan para pembesar di kota-kota besar, di mana mereka boleh menikmati segala sesuatu. Tentu harapan datangnya seorang Mesias itu malah mungkin akan merusak kenikmatan yang mereka sudah peroleh. Dan biasanya begitu. Dan biasanya memang begitu. Biasanya memang begitu. Karena apa? Ya mereka sudah memiliki hidup. Dan mereka tidak memerlukan Mesias lagi. Kedatangan Kristus, penantian kedatangan Kristus, memang diberitakan dengan luar biasa. Tetapi respon kita terhadap kedatangan Kristus itu, baik yang akan datang di bulan ini, maupun secara eskatologis, ya, secara eskatologis, kedatangan Kristus yang kedua kalinya, itu tergantung dari pribadi lepas pribadi. Kita mungkin ya bisa diperbandingkan. Ya. Kita hidup seperti Herodes dan para imam besar yang sudah menikmati hidup. Mereka memiliki apa yang didambakan oleh dunia ini. Mereka memiliki segala sesuatunya. Mereka memiliki apa yang diidam-idamkan. Nah, pengharapan akan Kristus itu menjadi lemah. Bagi orang itu ya, bagi orang itu akan menjadi lemah. Karena apa? Karena mereka ini menjadi pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak menantikan Kristus. Tetapi mereka mencoba, mereka sedang berusaha menikmati hidup mereka. Jangan-jangan Kristus justru mengganggu hidup mereka. Dan itulah yang dialami oleh Herodes dan para imam besar, para pembesar di Yerusalem. Sehingga gaung atau penantian akan Kristus tidak begitu kuat di kota-kota besar. Ya karena mereka sudah memiliki fasilitas yang luar biasa. Tetapi di padang gurun, gaung kedatangan penantian Kristus itu begitu kuatnya karena mereka orang yang papa. Mereka orang yang tersingkirkan dari segala kenikmatan dunia ini. Mereka orang yang tidak menjadi pilihan utama. Mereka bukan orang yang berlimpah di dalam semua fasilitas dalam dunia. Bapak dan Ibu. Di dalam kita menantikan Kristus, kita bisa, biasanya di dalam gereja-gereja, itu ada dua yang terjadi. Perayaan yang syahdu, itu diwakilkan dengan lilin, dan kita menyanyikan malam kudus. Ya. Tapi di sisi yang lain, kita merayakannya dengan sukacita. Kita merayakan dengan dan memuji Tuhan dengan joy to the world. Ya. Ini satu perpaduan yang menurut saya ya cukup aneh di dalam perayaan Natal. Ya. Karena tiba-tiba kita joy to the world, terus tiba-tiba lagi kita masuk lampu dimatikan, hanya lilin saja malam yang syahdu, mengenang kembali tentang kedatangan Kristus di tengah-tengah sepinya dunia pada waktu itu, dan hanya ditemani dengan lilin, candlelight service, ya, yang tujuannya adalah membuat suasana menjadi lebih
syahdu ya, lebih syahdu. Well, tetapi yang penting adalah apakah kedatangan Kristus ini berdampak besar dalam kehidupan kita. Mungkin kita yang terlalu sering merayakan Natal, kita yang sudah kecil dari sudah Kristen dari sejak kecil, bahkan dalam kandungan pun kita sudah Kristen ya. Natal seringkali menjadi hal yang bersifat rutinitas saja. Ya, kita mulai gereja-gereja itu kan mulai setelah Agustus, Oktober, September itu sudah membentuk panitia Natal. Mereka sibuk cari dana, menjual makanan, mencetak kalender, dan segala sesuatu yang tujuannya adalah untuk membuat perayaan Natal itu semeriah mungkin. Juga demikian dengan kita semua. Kita sudah mulai merayakan Natal di bulan Desember ini, tanggal 1, dan melihat sudah ada teman-teman yang merayakan Natal, karena banyak dari mereka yang akan pergi keluar kota di akhir tahun, sehingga mereka tidak sempat Natal di gereja mereka, jadi Natal akan dimajukan. Pelayanan pertama saya Natal besok hari Sabtu, hari Senin, ya diminta untuk melayani pelayanan Natal, dan itu satu hal yang luar biasa, karena selain diminta memberitakan firman Tuhan dan juga harus membawa kado seharga 15.000 dan tidak boleh makanan, untuk ada tukar kado. Kemudian ada ibu yang membawa makanan yang kemudian dimakan bersama, Bapak dan Ibu. Kesukaan besar yang diberitakan oleh Lukas di dalam pasal yang kedua itu ditujukan untuk seluruh bangsa. Tapi ironisnya, kita yang sudah menikmati kasih karunia ini masih kurang. Sehingga kita harus membagi kado antara kita masing-masing. Ya, kita harus membagi makanan di antara kita masing-masing. Di mana Natal untuk mereka? Di mana kesukaan besar untuk orang-orang di sekitar kita? Itu sudah lama saya pergumulkan, ya, bahwa kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa, bukan untuk kalangan sendiri. Ya, kalangan sendiri karena kita sudah menikmati, ya sudahlah. Tapi mereka perlu dibagi tentang kesukaan besar itu. Kado-kado itu sebenarnya untuk mereka. Itu menurut pengertian saya. Mungkin Bapak dan Ibu punya pandangan tersendiri. Untuk mereka. Semua hal-hal yang mereka perlukan itu menjadi hal yang mereka rindukan, agar kita bisa membagi sukacita Natal itu untuk seluruh bangsa. Dalam konteks suku Banyumas, itu yang menjadi inti dari pelayanan saya. Pelayanan kami terutama, kami sekeluarga, yaitu membagi sukacita itu untuk sekeliling kami. Ya, namanya juga kado ya Bapak dan Ibu. Kado itu kan tidak dimintain balasannya. Kalau kita memberi kado kan itu cuma-cuma. Maka prinsip itulah yang kami pakai untuk membagi kepada mereka dengan cuma-cuma. Membagi bimbel dengan cuma-cuma, pengecekan kesehatan gratis dengan cuma-cuma, membagi kacamata dengan gratis dan cuma-cuma. Itu kami membagi kado mereka sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Ada satu anak, kemarin di Hari Guru, mereka memberikan saya hadiah, ya, hadiah khas anak-anak. Pak, selamat Hari Guru ya. Oh ya, terima kasih. Dan mereka memberikan saya candy, mereka memberikan snack-snack kecil khas anak-anak. Ada anak salah satu yang bertanya, loh, Bapak kok enggak pernah memberi kado kepada kami? Kemudian dibantah oleh temannya. Loh,
Bapak itu setiap hari memberi kado, memberikan kamu les atau bimbel gratis. Bukankah itu kado? Anak itu terdiam. Ya, masih kecil, kelas 2 SD. Dan, oh iya ya, betul juga ya. Mereka menyadari bahwa pelayanan kami yang kami lakukan itu adalah sebuah sukacita besar. Ya, ada juga yang merespon dengan berbeda. Karena di hari yang sama, tuan rumah kami harus berhadapan dengan RT RW untuk mempertanggungjawabkan tempatnya, mengapa diizinkan orang yang beragama lain melayani di situ. Well, tapi puji Tuhan, dari tuan rumah dengan sangat kokoh mempertahankan bahwa ini untuk kemanusiaan, ya, untuk kemanusiaan. Bapak dan Ibu, bagaimana sikap kita di dalam kita menantikan kedatangan Kristus? Apakah kita seperti kepala-kepala yang menantikan dengan sukacita, yang menantikan dengan penuh harap, yang menantikan dengan penuh was-was dan berdebar-debar karena kapan Mesias ini datang, kapan Yesus datang? Ataukah kita seperti pembesar-pembesar di Yerusalem, penguasa-penguasa yang hidup enak dan Natal hanya menjadi lip service, Natal hanya menjadi ya tontonan saja tanpa sungguh mengharapkan. Ya mungkin juga buat hamba-hamba Tuhan di perkotaan maupun di pedesaan harapannya beda. Kami di pelayanan garis depan itu sungguh sangat menantikan kapan Yesus itu datang kembali. Natal ini menjadi pengingat bagi kami untuk menantikan kedatangan real dari Yesus yang kedua kalinya. Karena inilah yang akan membebaskan mereka. Seluruh bangsa itu, suku Banyumas ini harus dibebaskan dari segala macam ikatan, dari segala macam perbudakan, baik oleh agama mereka maupun adat mereka, agar mereka menikmati kesukaan besar yang datang dari itu. Agar mereka bisa merasakan indahnya dosa mereka diampuni. Agar mereka bisa mengucap syukur bahwa mereka telah disediakan tempat di surga. Dan agar mereka bisa menikmati betapa berharganya darah Kristus itu lebih dari emas dan perak. Itulah yang kami rindukan untuk suku Banyumas. Atau kita menjadi cuek-cuek saja. Kita merayakan Natal hanya untuk satu perkara yang tidak, ya hanya sekedar saja menikmati duduk di rumah ya dengan anak cucu, kemudian saling membagi kado untuk keluarga kita. Ya itu budaya yang memang yang berkembang di kalangan Kristen sendiri, yang memang sudah Kristen. Ya. Tapi di Indonesia ada bangsa lain yang belum mengenal Kristus, dan mereka juga perlu sukacita itu. Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh anak dari Billy Graham yang menginisiasi tentang satu program namanya Samaritan Purse, dompet orang Samaria, yang membagi hadiah Natal untuk mereka, untuk orang-orang, untuk anak-anak, minimal satu kali dalam hidup mereka boleh menerima kado Natal dari lembaga ini. Ini menarik sekali. Dan seharusnya juga Kingdom KFI ini mampu melakukan jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jika memang kita mau. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami untuk kami seperti gembala-gembala ini
yang menanti dengan sukacita, menanti dengan berdebar-debar kedatangan Kristus. Ajar kami Tuhan untuk selalu rindu akan sukacita Natal ini. Rindu untuk mendengar suara malaikat. Rindu untuk mendengar setiap perkataan, setiap kata-kata yang terucap dalam firman Tuhan ini. Sehingga kami boleh melihat segala sesuatunya, apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat, sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu adalah sukacita yang kami boleh rasakan seperti gembala-gembala. Berkati kami semua Tuhan. Dan jauhkan kami dari sikap para pembesar-pembesar di kota Yerusalem yang justru menganggap Kristus sebagai ancaman buat mereka. Yang menganggap Kristus menjadi penghalang buat mereka untuk menikmati hidup yang berlimpah-limpah, penuh dengan kekayaan dan gemerlap dalam hidup mereka. Sehingga mengabaikan Kristus, melupakan Mesias, karena mereka sudah menikmati berkat dunia yang melimpah dalam kehidupan mereka. Ajar kami untuk seperti gembala-gembala ini, yang haus, yang rindu, yang dengan sukacita boleh menantikan kedatangan Kristus ini. Berkati kami semua Tuhan pagi hari ini, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.